Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruh Heronisa dengan NIM 2008311 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mari kita bahas mengenai pengertian kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah kurva yang melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada setiap tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yakni rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor. Grafik kurva permintaan agregat adalah miring ke bawah. Nah, mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Yang pertama, karena adanya efek kekayaan, di mana harga-harga turun, uang tersebut menjadi lebih bernilai karena dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, ada efek suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah akan menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian, keinginan untuk membelanjakan barang-barang kebutuhan investasi menjadi terdorong. Sehingga tidak langsung hal ini dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Yang ketiga yaitu efek nilai tukar. Ketika harga turun, suku bunga turun, NCO naik, nilai uang turun, dan nilai rupiah terdepresiasi, maka ekspor akan naik sehingga permintaan barang dan jasa naik. Nah, setelah melihat kurva tersebut, kita tentunya bertanya-tanya, apa yang menggeser kurva permintaan agregat tersebut? Perubahan tingkat harga menyebabkan permintaan agregat bergerak di sepanjang kurva. Sementara itu, perubahan juga dapat terjadi akibat faktor lain, sehingga menggeser kurva. Beberapa faktor meningkat permintaan agregat dan menggeser kurva ke arah kanan. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah menstimulus permintaan agregat dengan meningkatkan pengeluarannya atau menurunkan pajak. Peningkatan pengeluaran memiliki efek langsung pada peningkatan permintaan agregat. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah berdampak tidak langsung pada permintaan agregat, yaitu melalui peningkatan disposable income rumah tangga dan peningkatan keuntungan bisnis. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter ekspansif. Bank sentral menstimulus permintaan agregat dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Opsinya adalah dengan memotong suku bunga kebijakan, mengurangi rasio cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka melalui pembelian surat berharga pemerintah. Itu semua mendorong suku bunga di dalam perekonomian turun, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis. Yang ketiga ada peningkatan kekayaan rumah tangga. Peningkatan kekayaan mendorong rumah tangga untuk membelanjakan lebih banyak uang pada barang dan jasa. Yang keempat, konsumen lebih optimis. Konsumen merasa lebih percaya diri tentang pendapatan dan keamanan kerja mereka di masa depan. Itu mendorong mereka menghabiskan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan untuk konsumsi barang dan jasa. Bisnis lebih optimis. Jika perusahaan melihat keuntungan masa depan membaik, mereka kemungkinan besar akan berinvestasi lebih banyak dalam proyek. Depresiasi nilai tukar. Depresiasi membuat barang domestik lebih murah bagi pembeli asing dan mendorong mereka meningkatkan permintaan. Sebagai hasilnya, ekspor meningkat. Di sisi lain, depresi membuat harga barang impor lebih mahal. Pembeli domestik akan mengurangi permintaan terhadap mereka, sehingga impor menurun. Jadi, secara keseluruhan, depresiasi meningkatkan ekspor neto dan permintaan agregat. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Itu meningkatkan permintaan terhadap barang-barang domestik dan mendorong ekspor. Mengasumsikan impor adalah konstan. Pertumbuhan global yang lebih kuat meningkatkan ekspor. Kemudian, untuk menentukan permintaan agregat, selain dengan melihat bagaimana uang memengaruhi jumlah permintaan agregat, kita juga dapat menurunkan kurva permintaan agregat dengan melihat 4 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran konsumen,
yaitu jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen akan barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran investasi yang direncanakan, yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lainnya. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa yang dibeli. Dan yang terakhir yaitu ekspor bersih, yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik, sama dengan ekspor dikurangi impor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.